Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Reji yang berbahagia, selamat sore, bertemu kembali di channel YouTube Kemenak Kota Yogyakarta. Pada kesempatan sore hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang bisa kemudian kita diskusikan bersama dan bisa kita jadikan inspirasi bersama. Di bulan Ramadan yang penuh hikmah, di bulan Ramadan yang penuh maghfirah, di bulan Ramadan yang penuh dengan berbagai kenikmatan, Ramadan dengan berbagai keafdoliahan, kita akan melewati semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tuntas sampai dengan 1 bulan ke depan. Ramadan menjadi wahana kita semua untuk refleksi diri, kemudian mendekatkan keluarga, mendekatkan diri kepada masyarakat, dan tentunya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mewahanai kita semua dalam rangka berkeluarga. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan bahwa Ramadan menjadi media keluarga untuk semakin meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mungkin tidak semua orang bisa satu meja. Ramadan mungkin sebelumnya tidak semua keluarga duduk bersama. Namun di bulan Ramadan semua bisa duduk bersama. Di meja makan pada saat kita berbuka puasa sungguh indah. Ayah, ibu, anak-anak bersama-sama duduk bareng-bareng untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh ibu atau mama kita di keluarga kita. Ini tidak setiap hari bisa kita lakukan selain di bulan Ramadan. Nah, untuk itu luar biasa kenikmatan di bulan Ramadan di tengah-tengah membangun jiwa ruhiyah kita yang semakin baik untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain mendekatkan kita pada keluarga. Mungkin anak-anak kita jarang kita untuk ngobrol bersama. Pagi beraktivitas, mandi, berangkat dengan aktivitas masing-masing, sekolah, bekerja, pulang sore, kemudian dengan aktivitas mereka masing-masing. Nah, di bulan Ramadan kita didudukkan dalam satu tujuan, yaitu berbuka puasa. Dengan kemudian kita bersama-sama menikmati hidangan, sekaligus kita bercengkrama, berkomunikasi, membuka diri dengan anak-anak kita, dengan ayah-ayah kita, dengan ibu-ibu kita semua masing-masing. Kita bisa ngobrol yang belum tentu pada saat yang lain bisa dilakukan. Ini saya kira merupakan dimensi yang sangat luar biasa, sehingga terbangun keluarga yang komunikatif, terbangun keluarga yang harmonis, ada solutif di situ. Mungkin suatu ketika kita memberikan nasihat bagi orang tua kepada anak-anaknya itu sulit. Namun banyak pendapat, banyak para tokoh menyampaikan bahwa pada saat makan itulah kemudian kita sebagai orang tua bisa komunikasi dengan anak-anak kita. Pun demikian, anak-anak kita pun tidak sungkan untuk ngobrol dengan ayah dan bapaknya dan ibunya, sehingga terbangun komunikasi yang efektif di dalam satu komponen keluarga tersebut. Fa insya Allah kemudian nanti akan membangun keharmonisan keluarga. Mungkin pada masa-masa sekarang ini yang namanya remaja, yang namanya anak-anak di Gen Z ini luar biasa. Frekuensi komunikasi, kemudian bahasa yang dipakai dengan dimensi orang tua sangat berbeda, sehingga perlu frekuensi penyamaan sehingga kemudian encoding decoding itu bisa nyambung, anak dan orang tua bisa berkomunikasi dengan nyaman. Forum dalam buka puasa menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah media yang kira-kira nanti bisa membangun sinergitas, membangun komunikasi, membangun harmonitas dalam sebuah keluarga. Anak-anak mungkin disapa di jalan, mungkin dengan berbahasa yang berbeda akan merasa canggung. Mungkin kita pulang kerja,
kita sapa juga, kemudian dengan kesibukannya tidak terjadi respon yang mengenakan. Mungkin seorang tua, bapak yang sedang bekerja pulang kantor, kemudian ibunya asik sedang membuka HP atau sedang menonton TV dengan kurang nyaman menyapa suami yang baru datang. Itu kemudian di bulan Ramadan semuanya menjadi hilang. Semuanya menjadi sebuah keindahan, yaitu bersama-sama satu meja menunggu suara yang kita tunggu bareng-bareng berupa tanda adzan maghrib, tanda kita berbuka puasa. Kemudian sambil kita makan, sambil kita minum, ibu atau ayah atau anak-anak saling bercengkrama, kemudian ibu mengambilkan nasi untuk ayahnya, kemudian juga mengambilkan nasi untuk anak-anaknya, kemudian anaknya juga demikian, kemudian membangun komunikasi sambil makan bercengkrama. Luar biasa, sungguh harmonis hidup ini, sungguh mulia Ramadan ini, sehingga membangun keluarga yang kita harapkan. Fa insya Allah dengan kondisi-kondisi yang luar biasa seperti ini, nanti bisa kita kembangkan dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Artinya apa? Bahwa komunikasi itu bisa dibangun dalam sesi-sesi yang lain, dimulai dari kita dalam satu meja makan, dan itu memang sungguh menyenangkan. Suatu ketika memang juga butuh keluarga itu mungkin untuk makan bareng di luar, misalnya seperti itu, untuk duduk bareng, untuk bercengkrama, untuk membangun komunikasi, untuk mengharmoniskan kondisi yang sudah ada. Atau mungkin sedang ada masalah. Nah, sedang ada masalah, kita bisa kemudian bersama-sama untuk makan di mana bareng-bareng seperti itu. Itu bisa kita ambil dari hikmah dari Ramadan ini. Sehingga insya Allah nanti keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang kita idam-idamkan, yang mungkin itu menjadi cita-cita kita sebelum kita menikah, kemudian kita melakukan prosesi pernikahan, kemudian anak-anak kita kemudian lahir, kemudian tagline ataupun semangat itu mulai pudar di bulan Ramadan ini, kemudian kita hirohkan lagi, kemudian kita refleksi kembali, kemudian kita hangatkan kembali, sehingga nanti akan membawa kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari hasil keakraban dalam sebuah keluarga. Pendidikan keluarga menjadi sangat penting dalam rangka bagian dari komponen pendidikan yang arti luas, di mana tidak hanya pendidikan itu hanya untuk diadakan di sekolah-sekolah, di madrasah, di pondok-pondok pesantren, namun justru keluarga ini menjadi awal pendidikan bagi anak-anak kita, awal dari komunikasi, cara berkomunikasi dari keluarga kita, anak-anak kita kepada orang-orang tua dan sebaliknya. Sehingga sangat penting sekali apabila kita mengambil potensi, mengambil kemanfaatan dari sebuah kemuliaan Ramadan, yaitu berbuka puasa bersama, yang sebentar lagi tentunya akan kita nikmati bersama. Mungkin pada saat ini pun semoga pemirsa sekalian yang budiman, sahabat religi juga sudah menyiapkan hidangan yang istimewa. Di luar Ramadan mungkin tidak demikian. Di Ramadan ini kemudian hidangan menjadi istimewa. Toh misalnya pun tidak istimewa dalam artian kualitas makanan kita, namun menjadi istimewa karena kebersamaan itu sendiri. Nah, bahkan di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau juga diadakan takjil bersama, makan bersama, yang itu juga membangun komunikasi dengan masyarakat, antara anak, remaja, orang tua. Intinya bahwa apa yang kita ambil hikmahnya, bahwa komunikasi itu bisa kita bangun dengan kita bersama duduk dengan kenyamanan, dengan keindahan, dan mulianya Ramadan menjadi salah satu pemicu utama yang kemudian kelak akan kita bawa di bulan-bulan yang akan datang, yang semoga nanti menjadi wahana yang kita harapkan sebagaimana di bulan-bulan Ramadan, sehingga kita bawa Ramadan, ruhnya Ramadan ini di bulan-bulan selain Ramadan, sehingga kebaikan, keharmonisan, kenyamanan, dan tentunya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan secara horizontal. Masyarakat kita juga nyaman dengan kebersamaan, makan bersama. Dengan keluarga kita juga menyambung komunikasi dengan makan bersama, dengan minum bersama seadanya, namun kebersamaan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Selamat berbuka puasa
selamat menikmati hidangan, selamat meraih ridho Allah, selamat untuk mendapatkan ketakwaan yang meningkat di bulan Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.